Selamat pagi teman-teman para pejuang. Pada kesempatan kali ini gue bakal share 10 jurusan yang ada di Fakultas Teknik UI. Buat teman-teman yang lagi bingung untuk nyari jurusan, boleh banget nih untuk nonton video ini sampai habis. Di Fakultas Teknik UI ini, pada dasarnya teman-teman bakal belajar tentang ilmu keteknikan. Teknik itu adalah bagaimana teman-teman bisa merekayasa suatu sistem. Merekayasa ini dalam artian membuat, mengembangkan, dan mengeksplorasi suatu sistem teman-teman. Teknik UI sendiri terdiri dari beberapa departemen, yang dimana satu departemen biasanya terdiri dari 1 sampai 3 jurusan. Antar jurusan itu saling berkaitan teman-teman. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah departemen teknik mesin. Departemen teknik mesin ini terdiri dari 2 jurusan teman-teman. Pertama adalah jurusan teknik mesin dan yang kedua adalah teknik perkapalan. Teknik mesin teman-teman bakal belajar bagaimana merancang dan membuat sistem mesin. Mesin itu adalah alat yang mempermudah kegiatan manusia. Kalau teknik perkapalan, teman-teman bakal belajar gimana cara merancang dan membuat kapal dan menggunakan laut. Kalau di teknik mesin UI sendiri sudah memiliki 12 profesor nih teman-teman. Buat teman-teman yang masuk teknik mesin, nanti di sana akan ada beberapa penjurusan fokusan bidang. Pertama mulai dari konversi energi, perancangan mesin, proses manufaktur dan otomasi mesin, sistem utilitas dan bangunan keselamatan kebakaran. Kalau di teknik perkapalan, teman-teman bakal belajar tentang gimana cara mendesain kapal. Tapi fokusannya tuh nggak ada secara khusus. Cuma biasanya nanti teman-teman itu di teknik perkapalan dia bakal milih apakah mau bahas di desain kapal, bisa ngambil di hull atau bodi kapal, sistem utilitas kapal, yaitu kayak perpipaan dan sistem gasnya, sistem keselamatan kapal, dan hukum permaritiman kapal. Nah, hal yang menarik nih dari teknik mesin adalah jurusan ini isinya cowok semua. Suatu pride dari teknik mesin itu adalah M Solver, M Solidarity Forever, yang dimana kita tuh kalau udah sesama anak mesin kayaknya solid banget lah. Kealumniannya sendiri teknik mesin juga udah keren banget. Ada namanya ilusin, ikatan alumni mesin, dan sekarang tuh sedikit loh dimana teman-teman alumni yang udah menjadi petinggi-petinggi di perusahaan BUMN, perusahaan swasta maupun pemerintahan. Buat lingkup kerjanya nih teman-teman, teknik mesin itu tuh biasanya kerja di bagian produksi di suatu perusahaan, tapi bisa juga di bagian desainer mesin, bagian procurement, supply chain management, pokoknya yang berhubungan dengan maintenance mesin, yang berhubungan dengan mesin produksi, masuk juga QC. By the way nih, kalau teman-teman masuk teknik perkapalan, teman selalu tetap akan diakui sebagai jurusan teknik mesin. Dan gak sedikit teman-teman teknik perkapalan yang ketika lulus cross masuk ke jurusan teknik mesin. Nah, untuk prospek kerjanya teknik perkapalan juga luas banget. Desainer kapal, sebagai sistem produksi di galangan kapal, sebagai surveyor kapal, dan juga badan klasifikasi. Untuk penghasilannya minimum bagi fresh graduate yaitu 5-7 juta per bulan teman-teman. Gimana? Tariknya udah masuk teknik mesin. Kalau buat teman-teman yang suka buat ngerancang suatu bangunan, kayak dari perumahan, bendungan, gedung, teman-teman boleh banget nih buat masuk departemen teknik sipil UI. Di departemen teknik sipil UI ini terdiri dari 2 jurusan. Pertama adalah jurusan teknik sipil dan yang kedua jurusan teknik lingkungan teman-teman. Nah, kalau di teknik sipil itu fokusan bidangnya adalah manajemen konstruksi bangunan, biotek atau tanah, fondasi bangunan, manajemen sumber daya air bersih atau disebut MSDA, dan juga yang terakhir itu di bidang transportasi. Lingkungan itu juga sebenarnya dia tidak ada penjurusan yang spesifik, namun biasanya topik skripsinya itu nanti terbagi dalam 4 fokusan, mulai dari limbah padat domestik, limbah cair, air bersih, pencemaran udara atau limbah udaranya. Nah, kalau di teknik sipil ini terdapat 7 guru besar. Hal yang unik dari departemen teknik sipil ini biasanya mereka itu suka bermain dengan hal-hal bebatuan, pertanahan. Makanya dia tuh identik dengan warna abu-abu. Dan kalau di teknik sipil UI itu ada sistem mentoring kakak adik. Junior baru masuk nanti akan dapat mentoring secara personal dari salah satu kakak seniornya. Untuk alumni teknik sipil udah keren banget, ada namanya iluni sipil. Buat lingkup kerjanya nih, kalau teknik sipil itu nggak jauh-jauh bekerja di perusahaan konstruksi, perusahaan pembangunan, perusahaan properti. Banyak alumni sipil yang memiliki bisnis di bidang properti, bidang pembangunan jalan, bisa disebut sebagai bos besar lah. Itu banyak tuh dari lulusan sipil. Kalau di teknik lingkungan biasanya lulusannya bekerja di bidang pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan dari suatu perusahaan, suatu pabrik.
dan suatu sistem pengolahan sampah. Itu teknik lingkungan teman-teman. Untuk penghasilannya 5 sampai 7,5 juta per bulan minimumnya. Yang ketiga adalah Departemen Arsitektur. Departemen Arsitektur adalah satu-satunya departemen non teknik yang berada di Fakultas Teknik. Jadi kalau lulusan Departemen Arsitektur itu tidak mendapatkan gelar ST, tapi mendapatkan gelar SARS. Di Departemen Arsitektur ini terdapat 2 jurusan teman-teman, jurusan arsitektur dan juga jurusan arsitektur interior. Di jurusan arsitek itu teman-teman bakal belajar bagaimana mendesain dan menggambar suatu bangunan dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, aspek lingkungan, aspek fungsi, material, dan aspek lain-lainnya. Sedangkan di jurusan arsitektur interior teman-teman bakal belajar tentang bagaimana mendesain tata letak di dalam bangunan sehingga berfungsi secara maksimal penghuninya teman-teman. Di Departemen Arsitektur sendiri terdapat 4 guru besar, 4 profesor, dan ciri khasnya itu banyak dosen-dosen terbang yang menjadi fasilitator di jurusan arsitektur. Fakta menarik nih ya, di jurusan arsitektur tuh ramah, banyak banget nih yang bening-bening. IC-nya tuh perempuan semua, mostly. Kebalikan dari teknik mesin. Perempuan itu tangguh-tangguh banget. Mereka tuh biasa ngerjain ngegambar tuh sampai jam 3, jam 4 pagi. Jam 8 pagi udah mulai kelas lagi. Dan mereka tuh biasanya menghabiskan waktu di studio tingkat 1 sampai tingkat 3. Ada mata kuliah studio yang dimana mereka mendesain dan menggambar sesuai dengan tugasnya. Menggambar itu hanya salah satu faktor keilmuan di jurusan arsitektur. Namun ada ilmuwan lain supaya dalam mendesain itu memaksimalkan fungsinya tersebut. Di Departemen Arsitektur itu tidak ada fokusan yang diwajibkan, tapi teman-teman bisa ambil minatnya itu di beberapa fokusan. Mulai pertama dari desain arsitek, kedua di desain urban atau desain perkotaan. Yang ketiga teman-teman bisa di bidang heritage atau tentang sejarah dan teori suatu bangunan. Atau yang keempat teman-teman bisa ngambil di teknologi bangunan. Kerjanya teman-teman bisa bekerja nanti setelah lulus di biro-biro arsitektur atau menjadi freelancer arsitek. Bahkan bisa menjadi arsitek di dalam perusahaan-perusahaan properti teman-teman. Untuk penghasilan dari lulusan arsitektur itu range minimal MR hingga sampai 7 juta per bulan teman-teman. Gimana teman-teman, tertarik kan nih buat masuk Departemen Arsitektur?